Salam, salam sadis, salam potong bebek angsa. Ini semalam dibanting, terus ini disorong balik ke atas ya. Tapi altcoin banyak yang terdiskon gitu ya. Oke lah, begitulah market ya. Coba kita lihat. Sekarang saya buat video, saya upload video ini, posisi market cap di 1,03 triliun, volume 35,7 billion, naik lumayan, banyak yang serok berarti ya. Tapi BTC dominance masih menguat. Tadi 48,7, ini pas disorong balik dia menguat juga. BTC dominance-nya di 49% ya, 49%. Fear and greed, posisi fear di 32, market lebih fear. Tadi sempat disorong ke 25.900-an ya. Tadi malam sempat drop dia ke 24.900-an, jadi di range 1000-an itu. Jadi mungkin ini range-nya di situ dimainkan mungkin dalam minggu-minggu ini. Yuk kita lihatlah. Ini saya buat video posisi BTC di 25.872, ETH di 1587, BNB 209, XRP 47 sen, Cardano 24 sen, Solana naik balik 2%-an ya. Semalam sempat ke 17 something, ini udah naik ke 18,2. Polkadot nggak begitu ini ya, di $4. Matic juga nggak begitu apa ya. Ini tadi dia drop ke 50 sen, ini naik sedikit 51 sen, 1 sen aja ininya. AVAX juga nggak begitu apa, cuma BTC yang disorong ya. Solana yang agak ini ada hampir $1 naik, lain kurang mantul juga ya. Ya karena dia punya dominance juga ikut menguat 49% ya. Ya tadi pagi ada yang nanya bisa masuk ini, ya serok cicil aja kondisi begini ya. Apalagi kalau yang mau buat swing, nggak apa ya. Kondisi gini, walaupun Rabu nanti besok CPI, ya kan. Kalau untuk swing, bolehlah. Kalau yang invest juga beberapa koin udah terdiskon rendah sekali. Kalau kalian yang mau invest, mau cicil masuk ya udah boleh. Misalnya Cardano ya. Cardano di 24 sen udah 24 sen itu udah murah gitu. Paling dia ngedrop lagi kalau apa ya 23 sen, lebih kurang di sana-sana. Nggak bisa kita pasti dia harus drop ke berapa gitu ya, tapi ini udah murah. Ini seperti yang saya bilang, masa akumulasi ya, masih banyak yang ini ada tadi yang kok akan drop ke 20 lagi ya. Biarkan nanti kapan dropnya kita nggak tahu. Ini nanti misalnya ada pantulan lagi, tiba-tiba altcoin disorong lagi, ke depannya seminggu, 2 minggu atau sebulan kemudian kita nggak tahu altcoin naik lagi, terus nanti BTC banting lagi ya. Udah pernah kejadian lah ya. Kejadian masih ingat nggak? BTC dump ke 17.000 something dengan BTC dump ke 15.000 something, justru altcoinnya lebih tinggi di 15.000 something saat itu.
Justru pas 17.000 something itu altcoin lebih banyak koreksinya daripada pas DAM 5. Jadi nggak bisa juga satu patokan. Yang udah pasti itu cicil. Ada dana dingin ya, jangan dana panas kondisi begitu ya. Apalagi market crypto lagi dan lagi saya ingatkan jangan pakai dana panas, apalagi dana pinjol. Itu sangat-sangat nggak boleh ya. Lebih utamakan kondisi saat ini dapur dulu ya, dapur yang diutamakan, isi rumah tangga atau biaya anak sekolah ini itu lebih diutamakan gitu. Kalau di kripto ini kalau ada uang lebih, uang dingin gitu ya. Kalau enggak jangan dipaksakan. Apalagi gade ini, gade itu enggak pakai pinjol pun ada yang mau gade ini, gade itu untuk masuk, jangan. Enggak ada yang garansi Anda, terutama kondisi ekonomi politik saat ini ya. Jangan terlalu percaya dengan media kadang dibuat-buat ekonomi bagus. Seperti saya bilang, dari beberapa bulan lalu waktu saya katakan saya rampingkan aset, saya lihat akan ada drop lagi. Ya banyak yang sindir saya, yang ini itu ya kan, ya saya masa bodoh karena yang saya tahu Cuan Army yang ikut saya pasti ini. Ya kan, wah begini begitu. Ya kita udah lihat sebagai investor itu yang kita lihat itu bukan jangka sehari dua hari. Oh, ini kedepannya beberapa bulan bisa aja setengah tahun akan ada drop, ya kita udah anceng-anceng karena yang gitu nggak ada pasti, tapi analisa kita ini akan ada drop, akan karena ekonominya dimanipulasi gitu ya. Banyak yang percaya berita ekonomi udah membaik, udah ini itu, ternyata kan nggak bener gitu. Jangan percaya apa kayak berita hari ini saya lihat tadi pagi Janet Yellen mengatakan dia pede gitu kan, dia tenang, dilihat ekonomi Amerika akan soft landing. Itu bullshit semua gitu. Yang mereka ngomong ini nggak bisa dipercaya gitu. Yang jelasnya dari orang-orang dalam, banker-banker semua udah pada pantatnya kenyap-kenyap. Siapa lagi next kena liquid, siapa lagi next bangkrut gitu ya. Belum lagi perusahaan-perusahaan lain gitu. Ini saja kalau untuk Eropa aja kita lihat ya, mereka udah bahas, para pakar ekonomi juga, itu ekonomi Eropa akan makin anjlok. Itu salah satu efek dari UK juga drop. Jerman punya PMI drop sekali, bukan jelek lagi tapi buruk. If not bad, is worse, getting worse ya kan. Nah, jadi di situ, dan itu akan ada side effect industrinya gitu ya. Manufacture industry itu akan berefek ke market. Ini akan ada bola salju juga efeknya. Nah di Cina juga begitu ya. Itu Cina dia punya ekonomi drop 1% aja itu efek ke dunia gitu ya. Makanya selalu saya ingatkan hati-hati dengan mainstream media. Media mainstream itu selama ini dikontrol globalis, jadi akan mereka berikan isu-isu yang menguntungkan mereka, isu-isu yang ini. Kadang ya kita nggak bisa percaya, harus kita cari lagi berbagai info yang akurat gitu untuk kita analisa lagi gitu, keadaan market gimana, keadaan ekonomi, politik gimana. Ini kan saling berhubungan gitu ya kan. Nah untuk hari ini kongres kemarin yang emas kita ambil posisi buy, dapat lumayan. Saya semalam dia sempat nendang, sisa itunya ya lumayan lah dapat. Terus tadi pagi saya lihat, tadi bangun pagi dia agak drop, untung saya udah TP malam pas disorong gitu ya. Ternyata dia drop lagi, terus saya ambil buy lagi ya. Jadi saya posisi tadi pagi di 1921, saya ambil buy lagi gitu ya, untuk posisi emas. Nanti kalau lihat ada cuan lagi, udah TP lagi gitu. Ya lihatlah malam ini belum terlalu gimana event. Sebenarnya hari ini emas mungkin agak ngaruh sih, udah ada event-event. Nanti habis ya buat video ini mungkin
kurang dari berapa 2 jam gitu ya, 1,5 jam itu UK dia punya data unemployment rate gitu ya, average warning. Terus juga nanti ada CPI untuk Spanish biasa nggak terlalu ngaruh ya. Jam 4 ada ZEW economic sentiment ya, itu Jerman itu mungkin masih agak ngaruh ke emas kali ya. Terus kalau malam ini kalau untuk market Amrik mungkin ya setelah jam 11 ke atas ya, jam 11 dia ada short term energy outlook, itu biasanya akan pengaruh ke dolar ya. Itu kalau pengaruh ke dolar menguat ya mungkin emas ya agak merah. Tapi kalau dia dolar agak melemah koreksi, emas mungkin akan hijau. Kalau saya lihat dari ini malam ini dia punya sisa ini event tengah malam, bisa aja dolar agak bisa koreksi gitu ya. Jadi saya pikir emas bisa hijau juga hari ini gitu ya. Itu kalau saya lihat ininya jam 1 malam federal budget balance ya, ini agak. Tapi overall balik ke besok yang orang tunggu ya kan, besok penuh ini juga. Besok lihat dari siang jam 1 udah UK GDP-nya ya. Terus manufacturing production, monthly GDP, trade balance ya. Lumayan besok event-eventnya ya. Terus besok core CPI. Ini core CPI malah yes over yes-nya core ada penurunan. Tapi month over month-nya forecast-nya sama 0,2 ya. Ini sih agak core CPI yes over yes-nya sebelumnya 4,7, ini forecast saya rasa enggak ke drop 4 poin, enggak, saya rasa enggak drop segitu. Karena kalau dilihat dari CPI indeksnya ini besok Rabu malah ada kenaikan gitu ya. Dan patokan daripada si Jerome itu core-nya. Tapi ya oke lah, core-nya kalau 0, month over month ya, dia agak pantau karena tiap bulan, dan dia mau naikkan indeksnya itu tiap bulan. Core CPI month over month-nya Agustus kalau dilihat ininya 0,2, ini forecast 0,2, andai kata ininya nggak sama forecastnya, terus CPI ada kenaikan, wah ini kalau CPI index ada kenaikan itu besok market bisa merah gitu. Tapi andai kata dia punya core, andai kata kita lihat core-nya CPI yang yes over yes ada penurunan ya. Andai kata besok core CPI month over month-nya ada turun 0,1 aja, wah itu market hijau. Jadi besok di mana posisinya ini? Kalau indeks dia nggak terlalu ini, Fed ini lebih pandang ke core-nya, dia ambil core-nya data untuk dia ini. Ya kita lihatlah besok ada perkembangan berita apa juga, ya kan? Buat yang kalian mau masuk cicil lah, terutama yang mau swing gitu, ya masuk aja gitu. Saya rasa habis CPI terus Kamis PPI ini nanti pelan-pelan mungkin market bisa hijau dulu gitu nanti ya. Jadi untuk cari swing itu bisa, semalam udah paling cocok kalau kalian ada serok gitu semalam ya.
Kalau tadi malam, hari ini masih bisa kok. Kalau kalian ini belum telat, yang belum berapa naik, walaupun ini BTC disorong ke 25.800 something ya, itu dot belum begitu naik, kurang pergerakannya ya. Kalau kuat agak lemot, kalian coba ini AVAX boleh ya, Avalanche, AVAX dia nggak gimana naik juga. Chainlink juga boleh gitu ya. Yang gitu-gitu kalau kalian mau swing boleh gitu. Ya serok cicil lah ya untuk ini. Engine agak cepat mental juga ya. Engine boleh juga loh kalian kalau mau ambil gitu ya. Sama render cepet juga, dia agak mantul balik ya. Ini render bisa loh kalian mau, nanti kalau dia agak membaik kondisi dia akan naik lagi ya. Render boleh juga kalau kalian mau ambil swing. Oke, ada beberapa yang kelihatan agak cepet mantul lawan arus. Bolehlah kalian mau ambil untuk swing ya. Dan kalau yang mau invest, yang market cap besar, kalau mau cicil ya masuk cicil aja. Tapi jangan all in ya, karena market bisa aja masih down gitu. Cuma kita kan nggak patokan, kadang dia down juga altcoin nggak gimana gerak. Tapi semalam down, altcoin agak tergencet dengan dominance yang menguat gitu ya. Ini posisi dominance lagi menguat gitu. Paling nggak kalau kalian cicil sekarang, pandangannya itu kalau kalian swing untuk 2 minggu ke depan mungkin. Setelah ini dia CPI, terus minggu depannya itu 19.20 di situ kenaikan pertemuan FOMC, apakah akan dinaikkan lagi interest rates atau enggak gitu kan. Jadi di posisi dalam minggu ini sampai minggu depan ya. Hari ini tanggal 12 berarti ya sekitar seminggu ke depannya, 8 hari ke depan. Dia 20 kalau nggak salah. Pertemuannya FOMC 19 sama 20. Tapi kalau nggak kenaikan, decision naik atau enggaknya di tanggal 20, 8 hari ke depan. Nah, kalau kalian ambil sekarang, kalian swing, tunggu 8 hari ke depan. Setelah itu, market saya rasa akan hijau. Setelah pertemuan FOMC itu mungkin market akan dihijaukan dikit gitu ya. Mana tahu altcoin orang masuk lagi gitu, di situ bisa dapat ya swing lah istilahnya, ambil posisi swing ya. Jangan terlalu takut dengan berita-berita BTC akan segera anjlok ke 20, segera anjlok ke, ada yang berapa, 15, ada yang anjlok ke 8.000, nggak tau lah, berbagai challenge. Bule itu teh yang ini suka dia lah ya kan. Up to you lah, masing-masing kembali ke diri kita masing-masing, apa yang kita mau ini, strategi kita, manajemen kita ya, selalu saya ingatkan itu. Oke, jadi begitu aja pembahasan hari ini. Kita lihat malam ini ya. Untuk emas saya ambil posisi buy ya, dan untuk ini kripto serok untuk swing ya. Itu saja hari ini. Terus ada yang udah saatnya bahas untuk invest ini itu. Yang untuk invest itu dari drop 15.000 udah pada serok. Kalau Anda belum masuk sekarang, boleh cicil, masuk cicil ya. Kalau Anda akhir tahun kemarin itu Anda tidak ada serok, tidak ada barang, di saat itu harga murah, Anda nggak dapat barang, ya sekarang juga posisi udah murah. Jadi kayak Cardano itu di 24 sen udah murah banget. Andai dia drop lagi, mungkin 20, nggak banyak selisihnya. Jadi jangan Anda mimpi, nanti mau tunggu di 15 sen, itu
sebaik kalau Anda cara berpikir gitu ya tunggu aja ya. Jadi untuk Anda yang mau invest, sebagian yang udah murah-murah itu Anda bisa cicil ya, masuk cicil. Oke, itu aja masukan dari saya. Salam Syario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.